Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita terus akan berdoa sepanjang hari ini, bahkan nanti malam akan ada khusus doa dan kesaksian lewat Zoom, jam 7 waktu Bali. Jadi jam 8 Papua, jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan sudah banyak yang menyatakan ikut. Untuk di grup sudah ada 210 orang yang menyatakan mau ikut doa, saudara-saudara. Jadi kita sama-sama bersatu hati, bersafaat untuk kita mengalami keajaiban pada hari-hari ini. Kita semua perlu keajaiban. Amin. Haleluya. Saya menulis lagu judulnya Jangan Tersinggung. Jadi sudah latihan belum? Kemarin sudah latihan, Abi? Ya? Ya. Jadi coba masih ingat lagunya tidak? Maju ke depan anak-anak dari sekolah misi. Katanya sering ke gereja, nyatanya hidup tidak berbeda. Ya. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Jangan tersinggung, ya kan? Kau bilang tiap hari sembahyang, mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani, mengapa hati penuh dengan dengki? Ya kan? Ayo kawan, jadilah garam. Ya, sudah 12.000 orang nonton video ini, jadi suruh nyanyikan. Oke. Baik, semua yang lain belajar, saudara-saudara yang di rumah belajar, sekali lagi judul lagu ini terserah saudara mau kasih nama apa, saya kasih nama Jangan Tersinggung. Coba. Katanya sering ke gereja, terus nyatanya hidup tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Coba musiknya reggae ini atau koplo. Ya coba ini. Ya. Katanya sering ke gereja, nyatanya hidupmu tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Kau bilang tiap hari sembahyang, mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani, mengapa hati penuh benci? Yo ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah terang, hidupmu kali bawa perubahan. Terlalu tinggi, ayo semua yang lain ikut nyanyi. Dimulai dari atas. Ya. Katanya sering ke gereja, nyatanya hidup tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Kau bilang tiap hari sembahyang, mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani, mengapa hati penuh benci? Yo ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa perubahan. Semua yang lain ikut nyanyi. Katanya hidup diberkati, nyatanya kau jarang memberi. Katanya tiap hari berbakti,
tetapi masih iri hati. Kau bilang banyak membaca firman, mengapa selalu kurang iman? Kau bilang sering memuji Tuhan, mengapa masih takut setan? Yo ayo kawan, jadilah garam. Ayo semua berdiri. Jangan memberi batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah garam. Bawa perubahan. Oke, saya mau saudara menyanyinya free, seolah tidak ada orang yang lain. Seperti waktu saudara di kamar mandi, saudara boleh begini-begini. Ya. Katanya, ayo mulai dari dua lagi. Oke ya, siap ya, semua nyanyi. Lupakan yang lain-lain. Yang katanya sering ke gereja, nyatanya hidup tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Kata ulang tiap hari sembahyang, mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani, mengapa hati penuh benci? Ayo kawan, ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa perubahan. Katanya berikutnya, katanya nyatanya kau jangan pelit ya. Katanya kau berbakti, tetapi masih iri hati. Kau bilang kenapa selalu kurang iman? Kau bilang, ayo coba yang sini ibu-ibu. Kenapa jadi kesulitan? Ayo kawan, ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Ayo kawan, jadilah garam, perubahan. Katanya ke gereja, nyatanya hidup tak berbeda. Katanya kau bilang tiap hari sembahyang, mengapa selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani, mengapa? Ayo kawan, ayo kawan. Amin. Ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa perubahan. Ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara, nanti kita lanjutkan lagi. Seharian kita bisa nyanyi lagu ini. Oke, boleh duduk. Luar biasa. Oke, kembali coba melirik lirik ini, lirik lagu ini, saudara. Katanya sering ke gereja, nyatanya hidup tak berbeda.
Ya kan? Katanya tiap hari berdoa tetapi hidupmu pura-pura. Terjadi enggak ini? Terjadi dalam hidup. Kau bilang tiap hari sembahyang. Mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani. Mengapa hati penuh benci? Ada orang melayani, hati masih penuh dengan benci. Bait yang berikutnya itu, katanya hidupmu diberkati. Ya kan? Nyatanya kau jarang memberi. Katanya tiap hari berbakti, tetapi masih iri hati. Ada masalah dengan ritual kita, dengan ibadah kita. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, semua perilaku kita ini minta restu pikiran kita. Ini persoalannya. Jadi saudara boleh pergi ke gereja, aktif melayani, membaca firman, tiap hari 5 kali sembahyang, tetapi belum tentu apa yang Anda lakukan otomatis langsung berdampak pada kelakuan saudara. Selama di pikiran masih ada sesuatu yang salah, kelakuan kita akan salah. Maka hari ini saya mau mengajak saudara memiliki 4 kiat, 4 cara menyehatkan pikiran. Tulis baik-baik, semua pakai F. Semua bilang F. F yang pertama untuk menjaga pikiran saudara-saudara, feed. F-E-E-D. Feed. Feed. Tahu feed? Kasih makan pikiran saudara. Karena apa? Yesus pernah mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh kebenaran firman. Pikiranmu harus dihidupi dengan kebenaran, sebab engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang ada di pikiran saudara. Karena kelakuan saudara minta restu pikiran saudara. Kalau pikiranmu jahat, kelakuanmu jahat. Kalau pikiranmu porno, perilakumu akan porno. Kalau pikiranmu ngeres, kelakuanmu akan ngeres. Karena itu saudara harus waspada. Dengar baik-baik, jangan meremehkan ini karena Yesus tahu pikiran kita. Dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 21 sampai 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Dengar baik-baik. Ini Yesus sedang mengkritik orang Farisi. Orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yang merencanakan sesuatu yang jahat. Yesus mengetahui pikiran mereka. Saudara-saudara, katakan kepada temanmu, Yesus mengetahui pikiranmu. Apa yang sedang kau pikirkan sekarang ini, Yesus tahu. Yesus tahu. Kenapa saudara-saudara kita harus mewaspadai pikiran kita? Karena pikiranmu bisa membawa engkau bahagia atau sedih. Pikiranmu bisa membawa engkau gagal atau berhasil. Pikiranmu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah atau menjauhkan dirimu daripada Tuhan. Pikiranmu menentukan kualitas hidupmu. Katakan kepada temanmu, pikiranmu menentukan kualitas hidupmu. Amin. Oleh karena itu tolong kasih makan pikiranmu dengan cara bagaimana? Mendengar. Bagaimana datangnya iman? Iman datang dari pendengaran. Dengarkan firman, baca firman, dengarkan khotbah, dengarkan yang baik. Saudara-saudara, dengan mendengar yang baik, saudara sedang kasih makan pikiran. Jangan dengar gosip, jangan dengar hoak, jangan dengar kabar burung. Jangan dengar kabar yang menyedihkan, yang belum tahu atau belum pasti kebenarannya seperti apa. Saudara-saudara, kalau saudara tidak kasih makan pikiran, pikiranmu menjadi lamban. Pikiranmu, mohon maaf nih, kalau pikiranmu tidak pernah diasah, pikiranmu jadi tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14 mengatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tahu tumpul? Seperti pisau yang tidak pernah diasah, tidak bisa dipakai untuk memotong karena tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan,
karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Sulit orang memahami pewahyuan kalau pikirannya tumpul. Orang akan kesulitan memahami kebenaran kalau pikirannya tumpul. Karena cara Tuhan menuntun saudara adalah dengan kebenaran. Maka lengkapi dirimu dengan kebenaran. Kasih makan pikiranmu. Bukan hanya perutmu saja. Pikiran juga kasih makan. Amin. Coba pegang kepala saudara-saudara. Sehat tidak? Nah, mungkin kita tidak bisa menyentuh pikiran. Tapi ada di sini yang katanya otak kita. Sehat atau tidak ini? Sehat ya? Kelihatan dari wajahnya. Orang yang pikirannya sehat, wajahnya ceria, iya kan? Orang yang pikirannya lagi terganggu. Pernah lihat orang jalan di pasar atau jalan di jalan gitu, begini tatapannya. Ada yang tidak beres dengan pikirannya, atau orang tidak sehat dengan pikirannya. Waspadai saudara-saudara, waspadai pikiran Anda. Yang pertama apa tadi? Feed. Maka diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kasih makan pikiranmu siang dan malam. Baca firman, dengarkan podcast, download aplikasi Making Life Better sekarang. Saya kasih gratis buat saudara-saudara. Dengarkan Making Life Better, dengarkan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara, maka pikiranmu akan terus disegarkan. Supaya tajam ketika saudara mendengar sesuatu, waktu saudara menganalisa berita itu tidak gampang terseok-seok, terjebak seperti sapi yang ditusuk hidungnya. Ini saya dapat. Selamat, Anda mendapatkan bantuan BPJS 157 juta. Wow, kalau saudara tidak tajam pikirannya, mengatakan, Tuhan langsung dijawab. Bagaimana caranya mendapatkan? Segera pergi ke ATM. Kemudian saudara dituntun di situ untuk ngirim duit saudara ke orang itu. Dan saudara ketipu. Maka bikin tajam pikiranmu. Cewek-cewek yang single ini, kalau ada orang tiba-tiba datang mengatakan, saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu. Hei, Abu Nawas. Jangan cepat percaya, dia jangan-jangan parlente hanya mau moroti saudara-saudara. Pakai pikiran. Tiba-tiba saudara dapatkan nomor togel yang paling bagus hari ini adalah, saudara-saudara jangan ikut di situ. Oh, saudara akan kaya cepat hanya dengan menyetorkan uang 5 juta dan setiap hari hanya nonton 20 show dan saudara klik di situ, saudara akan dapat mobil dalam waktu 1 bulan. Saudara kena bohong. Pakai pikiran. Amin. Haleluya. Feed your mind. Maka saudara-saudara yang sudah mulai pikirannya ngelantur, mengembara kemana-mana, sulit menganalisa kebenaran, tidak mengerti pewahyuan, sudah waktunya saudara harus memberi makan pikiran saudara. F yang kedua bisa ditebak, filter. Filter pikiran saudara. Saya mengatakan guard your heart above all else. Di dalam Alkitab, lebih dari segalanya, guard your heart. Jaga pikiranmu, jaga hatimu. Apa artinya? Jangan semuanya dimasukkan. Taruh satpam di depan hatimu. Siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Itu maksudnya. Harus ada satpam, saudara-saudara. Amin. Di dalam Alkitab dikatakan above all else, guard your heart. Kenapa? Lebih dari segalanya jaga pikiranmu. Kenapa jaga hatimu? Aset yang paling mahal dalam hidupmu adalah hatimu. Katakan kepada teman saudara sambil senyum, aset yang paling mahal dalam hidupmu adalah hatimu. Karena bahagia atau tidak sekarang ini bukan karena cincin emas atau gelang atau kalung atau sertifikat. Yang membuat Anda bahagia atau tidak bahagia hari ini adalah hatimu. Ada orang yang tidak punya apa-apa masih bahagia karena hatinya baik. Iya kan? Jaga hati. Sekarang agak melotot sedikit. Jaga hati. Saudara pernah melihat ada satpam di bank? Mengapa ada satpam di bank?
Kalau di Filipina, setiap bank ada tentara yang jaga pakai senjata, lengkap senjata api. Kenapa dijaga? Saudara pernah melihat ada satpam polisi jaga tempat sampah? Pernah lihat? Belum pernah lihat saudara, lihat ada satpam atau satpol PP atau tentara menjaga tempat sampah. Mereka tidak menjaga tempat sampah karena itu bukan aset. Itu sampah. Mereka hanya akan menjaga tempat-tempat yang dinilai aset yang mahal. Pertamina, kan? Biasanya perusahaan-perusahaan yang strategis itu akan dijaga oleh tentara karena apa? Itu aset. Guard your heart. Guard your heart. Jaga baik-baik hatimu. Maka ikutilah pedomannya Rasul Paulus. Dengar baik-baik. Pedomannya Rasul Paulus ada di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Saudara akan menemukan Filipi pasal yang keempat yang mengatakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Saudara mungkin bisa menemukan Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, dengar baik-baik, semua yang benar. Pertama yang benar. Yang kedua, mulia. Yang ketiga, adil. Yang keempat, suci. Yang kelima, manis. Yang keenam, sedap didengar. Semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu.